Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa petunjuk dari semesta untuk kehidupannya kamu di minggu pertama Maret 2025 untuk zodiak Capricorn. Ya buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Capricorn sekali lagi. 2025. Capri. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Capri, yang pertama ya, petunjuk dari semesta. Ini terkait dengan lonely ya. Kenapa Kak aku kok dapat petunjuk ini gitu? Apakah mungkin aku akan merasa sendirian di minggu pertama ini, atau mungkin ada yang sengaja membuat aku jadi menyendiri seseorang, someone ya. Nanti kita klarifikasi, kita lihat ya. Tapi sebelumnya aku mau sampaikan dulu pesan di kartu yang pertama ini buat Capri. Gini Capri ya, pesannya buat kamu bahwa sesungguhnya sebagai manusia kita tahu ya, sama-sama tahu bahwa kita di dunia ini tidak pernah hidup sendirian. Pasti ada orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitarnya kita. Jadi kalaupun kita yang merasa sendiri, pasti terkadang ya kitanya yang kayak ya memang menepikan diri gitu ya. Entah memang kita lagi ada masalah, atau perasaannya lagi nggak enak, atau moodnya lagi juga nggak baik, seperti itu ya. Oke, coba kita klarifikasi dulu ya, maksud kartunya Capri di sini itu seperti apa? Kenapa petunjuknya tentang lonely? Oh, Two of Pentacles, klarifikasinya. Gini Capri, bahwa dalam hidup ini ya, bahkan dalam hidup ini, dalam kehidupannya kamu ya, di minggu pertama ini memang sepertinya kamu kayak akan beradaptasi gitu loh terhadap situasi dan kondisi kamu. Ada hal-hal yang masih cenderung fluktuatif dalam kehidupannya kamu, sehingga terkadang ya kamu akan merasa sendirian ya. Atau mungkin kamu nanti akan merasa sendiri karena orang-orang di sekitarnya kamu terlalu sibuk, atau mungkin mereka nggak ada waktu buat kamu kesannya, atau mereka juga kayak sibuk sendiri lah gitu ya. Dan di sini kamu akan merasa lonely. Terkadang ada pasangan pun kok masih terasa sendiri Kak gitu ya. Ternyata itu semua adaptasi. Jadi kamu dikasih petunjuk kalau kamu merasa sendiri di minggu pertama ini, itu semua masa adaptasi bagi kamu gitu loh. Sesungguhnya kamu tidak sendiri ya, tapi mungkin kamu yang merasanya sendiri gitu. Oke? Namanya hidup ada adaptasi. Lalu yang kedua, tentang kegagalan petunjuknya. Kenapa Kak Capri dapat ini petunjuknya? Apakah memang Capri akan ada kegagalan di minggu pertama? Mari kita lihat nanti di klarifikasinya juga ya. Tapi sebelum itu, pesan di kartu yang kedua buat kamu Capri, bahwa katanya dalam hidup ini kita harus mengerti ya, pasti ada kesalahan yang akan kita perbuat. Dan di minggu pertama ini aku lihat mungkin kamu akan melakukan suatu kesalahan yang bisa menyebabkan sesuatu gagal. Tapi ini semua adalah kesempatan baik buat kamu sesungguhnya untuk belajar lebih lagi, agar lebih matang lagi dalam mempersiapkan sesuatu, lebih kayak apa ya, lebih prepare lagi lah, seperti itu ya. Oke, mari kita klarifikasi Capri, kenapa kok tentang kegagalan Kak? Why? Kenapa petunjuknya ini? Oh, the High Priestess. Ternyata kalau aku lihat gini ya, di minggu pertama Maret ini ya, Capri, terkait dengan kegagalan di sini, kenapa kamu dapat petunjuknya ini? Ternyata ya memang ya, beberapa dari kamu kalau aku lihat akan mengalami yang namanya kegagalan ya. Jadi kamu udah dikasih petunjuk duluan. Ketika kegagalan ini terjadi, kamu alami itu semua, ternyata nantinya akan membuat kamu jadi seseorang yang semakin lebih apa ya, istilah kata tuh kayak kedepannya sebelum melakukan sesuatu kamu nggak akan gembar-gembor dulu gitu loh. Jadi sampai sesuatu itu benar-benar terencana dan benar-benar terrealisasi, berhasil, maka baru akan kamu ucap bahwa aku ngelakuin ini loh dan ini hasilnya. Jadi kegagalan ini ternyata jadi pelajaran buat kamu di minggu pertama ini untuk nggak gembar-gembor dulu terhadap hal-hal yang akan kamu lakukan, terhadap rencana-rencananya kamu, seperti itu. Dan ini membuat kamu jadi pribadi yang lebih privasi juga, seperti itu ya. Bagus dong kalau kita privasi di sini, keamanan terjaga, data-data kita terjaga, dan juga mungkin nggak banyak orang yang akan meniru ide-ide kamu ya. Kalau kita punya ide terus kita omongin duluan padahal belum kita eksekusi, otomatis bisa aja akan dibajak orang lain kan gitu ya. Lalu yang ketiga Capri, di sini terkait dengan kejujuran ya, petunjuk yang pertama. Ada apa Kak? Apakah akan ada yang nggak jujur sama Capri?
di minggu pertama ini. Mari kita lihat nanti klarifikasinya ya. Tapi sebelum itu, pesan di kartu yang ketiga bunyinya seperti ini kayak pria, bahwa dalam hidup ini kita memang nggak bisa ekspektasi gitu loh bahwa semua orang akan jujur sama kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kita pasti akan selalu bisa gitu ya bersikap jujur ke orang lain. Itu yang perlu dipegang dalam hidup ini ya. Oke, selanjutnya coba kita klarifikasi dulu kartunya Capri ya. Yang ketiga ini ada The Fool. Nah, ini nih ya. Kenapa kok dikasih petunjuknya tentang kejujuran, Kak? Karena di sini di minggu pertama ini kalau aku lihat akan ada hal-hal baru ya. Yang akan hadir dalam kehidupannya seorang Capricorn, dan itu mungkin akan membuat kamu jadi yang luar biasa. Wow, apa ini gitu ya? Aku harus gimana gitu ya. Dan kamu harus jujur terhadap hal-hal baru ini. Apakah kamu sanggup menerimanya atau tidak, seperti itu. Jadi jangan ada yang namanya nerima hanya gara-gara nggak enak gitu ya, atau gara-gara ya kayak semacam kasihan, seperti itu. Apapun ya, tentang apapun itu penerimaannya. Oke, itu aja. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Capri di minggu pertama, untuk ini semua ada apa aja, Kak? Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Sesama Capri juga bisa gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.